Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji yang berkesempatan hadir pada hari ini. Izinkan saya pada hari ini mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Screen Time dan Pendampingan Orang Tua terhadap Kondisi Emosional pada Anak Usia Prasekolah di TK Cikal Cahaya, Kabupaten Bogor. Saya Umay Mahadilah dengan NPM 2206831892. Anak prasekolah, yaitu 3-6 tahun, merupakan masa periode emas dalam perkembangan kognitif, sosial, bahasa, motorik, dan emosional. Menurut WHO pada tahun 2019 dan AAP pada tahun 2020, merekomendasikan screen time pada anak prasekolah yaitu di bawah 1 jam per hari. Faktanya, banyak anak prasekolah di Indonesia yang menggunakan gadget di atas 2-4 jam per hari dan dampak penggunaan screen time tersebut yaitu gangguan regulasi emosi, keterbatasan interaksi sosial, peningkatan tantrum serta pendampingan orang tua dapat meminimalkan dampak negatif screen time. Research Gap pada penelitian ini, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada durasi screen time saja, tapi belum mengkaji bagaimana peran pendampingan orang tua secara langsung kepada anak guna mempengaruhi kondisi emosional anak. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana gambaran durasi screen time anak prasekolah. Yang kedua, bagaimana gambaran pendampingan orang tua saat anak menggunakan perangkat digital. Yang ketiga, bagaimana kondisi emosional anak prasekolah berdasarkan instrumen pengukuran. Yang keempat, apakah ada hubungan screen time dengan kondisi emosional anak prasekolah. Yang kelima, apakah terdapat hubungan pendampingan orang tua dengan kondisi emosional anak prasekolah. Hipotesis dalam penelitian saya yaitu ada dua. Yang pertama, terdapat hubungan signifikan antara durasi screen time dengan kondisi emosional anak prasekolah. Dan yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara pendampingan orang tua dengan kondisi emosional anak prasekolah. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama, mengetahui gambaran durasi screen time anak prasekolah. Tujuan yang kedua, mengetahui gambaran pendampingan orang tua. Tujuan yang ketiga, mengetahui kondisi emosional anak prasekolah. Tujuan yang keempat, menganalisis hubungan screen time dengan kondisi emosional anak. Tujuan yang kelima, menganalisis hubungan pendampingan orang tua dengan kondisi emosional anak. Manfaatnya bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman tentang aspek psikososial pada keluarga dan anak. Lalu manfaat bagi institusi yaitu menjadi referensi untuk program pembelajaran ke depannya dan terapi okupasi berkelanjutan. Dan manfaat bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran orang tua tentang pengaruh screen time dan pentingnya pendampingan pada anak. Sebagai tinjauan pustaka, fenomena screen time pada global dan nasional. Screen time menjadi bagian yang krusial dalam keseharian anak usia prasekolah di berbagai negara. Data yang menunjukkan lebih dari 75% anak di bawah 7 tahun rutin terpapar perangkat digital. Di Indonesia sendiri, sekitar 59% anak prasekolah menggunakan gawai tiap hari dengan durasi rata-rata 2-3 jam, melebihi rekomendasi WHO dan AAP yang membatasi maksimal 1 jam per hari guna menghindari dampak negatif pada perkembangan emosi anak. Selain itu, dampak screen time pada emosi anak usia prasekolah. Penggunaan media digital yang berlebihan dapat memicu masalah emosi seperti mudah marah, cemas, hingga agresivitas. Selain itu, gangguan fungsi regulasi emosi erat kaitannya dengan durasi dan kualitas penggunaan layar. Pada penelitian Papalia dan Martorell pada tahun 2021, pendampingan aktif orang tua terbukti efektif juga dalam mencegah dampak negatif dengan membatasi durasi serta memilih konten edukatif yang sesuai sehingga mendukung perkembangan emosi anak secara optimal. Pada penelitian Padilla 2011 dan Bina Sihartika pada tahun 2020. Kerangka konseptual penelitian ini, kerangka konsep seperti pada gambar, screen time sebagai variabel independen 1 dan pendampingan orang tua sebagai variabel independen 2 dan kondisi emosional sebagai variabel dependen, berdasarkan kerangka teori seperti pada gambar. Untuk desain dan metode penelitian, dalam penelitian ini, saya menggunakan desain korelasional dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan di TK Cikal Cahaya Bogor. Sampelnya sebanyak 121 anak usia prasekolah yang dipilih secara purposive sampling untuk mendapatkan data representatif mengenai screen time, pendampingan orang tua, dan juga kondisi emosional. Instrumen yang saya gunakan pada penilaian screen time itu sendiri yaitu small key, untuk penilaian pendampingan orang tua yaitu PMS, dan penilaian kondisi emosional itu menggunakan SDQ. Analisis data, dari penilaian-penilaian yang sudah dilakukan nantinya, data dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson untuk menguji hubungan antar variabel. Proses penelitian ini mengikuti ketentuan etik yang berlaku dengan persetujuan etik dan informed consent pada orang tua peserta, dan penelitian saya akan menjamin keamanan dan kerahasiaan data selama penelitian dilakukan. Sekian presentasi proposal penelitian saya pada hari ini. Apabila ada saran dan kritikan, akan saya terima dengan lapang dada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.